Adalah Aduh, jangan-jangan ini mewakili isi hati. Sekarang ada pertanyaan kuis untuk Bu Nia. Mesin apa yang nggak pernah berhenti? Ayo. Mesin apa yang nggak pernah berhenti? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Rabaner semua? Sehat ya? Nah, sekarang Rabaner semua ketemu sama saya Dea Gege di Rabani TV spesial Hari Ibu. Wah, udah Hari Ibu aja ini di tanggal 22 Desember 2021. Nah, sekarang nih di sini Gege nggak sendiri. Nanti Gege bakalan ditemenin sama salah satu orang. Pasti semua juga udah pada kenal. Aku udah kenal. Tapi ada yang belum kenal juga. Nah, kalau ada yang belum kenal, mari kita kenalan bareng-bareng. Ini sosoknya itu adalah seorang ibu, seorang mompreneur juga, lalu ini tuh adalah sosok yang sangat menginspirasi buat kita semua, pemimpin Rabani tertinggi. Siapa ini? Ayo, penasaran? Tapi sebelum kita invite nih orangnya, jangan lupa juga nih buat Rabaners yang belum nih subscribe YouTube channelnya Rabani, boleh di subscribe di Rabani TV ya. Boleh, jangan lupa nyalain loncengnya, di subscribe juga supaya nggak ketinggalan sama semua konten yang kita tayangin. Jangan lupa juga di follow Instagram kita semua di sini ya. Oke, nggak pakai lama, kita undang Ibu Haja Nia Rabani. Assalamualaikum Ibu. Sehat Ibu? Bang Ibu, duduk di sini. Silakan Ibu. Wah, sekarang di sini Gege udah nggak sendirian. Di sini udah ada Ibu. Ibu boleh dong disapa dulu Rabaners yang lagi nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rabaners semua. Perkenalkan, saya Ibu Nia dari Rabani. Ya, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol ya. Betul Ibu. Teh Gege, saya panggilnya apa Teh Gege? Teteh Gege. Teh Gege. Oke, Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ibu, kalau buat Ibu nih, makna Hari Ibu itu apa sih Bu? Makna Hari Ibu, menurut saya ya, satu adalah sebuah apresiasi lah untuk para ibu-ibu semua ya, gitu. Bahwa ibu adalah sesuatu banget lah ya. Betul. Buat keluarga, buat bangsa, buat negara, dan peran serta posisi ibu sekarang itu kan sudah meluas ya, gitu. Yap. Tidak hanya sekedar menjadi istri, menjadi ibu di rumah tangga, Masak di rumah biasa, ya Bu ya. masak kan gitu ya. Nah, sekarang sudah lebih meluas lah gitu Ya, ya, betul, peran betul. dan posisi ibu ini di negeri ini, alhamdulillah bahwa kalau untuk hal yang positif, kenapa tidak? Kita juga seorang ibu bisa memberikan kontribusi yang Betul nyata banget. buat minimal lah untuk diri kita sendiri. Betul. Kemudian untuk keluarga, untuk anak-anak, ya lebih luasnya mudah-mudahan kita mampu berkontribusi ya buat negara. Tapi Bu, perasaannya gimana nih Bu? Kan harus Ibu kan jadi seorang ibu, seorang istri, Nah, pemimpin buat kita seru semua, ya. seru ya Bu ya? Iya, kebetulan Gege juga kan udah seorang ibu kan ya. Betul. Tua. Gitu kan. Ini memang pembahasan yang selalu menarik ya, dan tidak habis-habis diceritakan. Iya. Ya, karena memang kebahagiaan seorang wanita memang ketika jadi ibu ya. Betul. Ya. Ada yang belum nikah. Cepat kawin, cepat kawin. Seru Betul. gitu kalau bicara itu. Di satu sisi memang cita-cita seorang gadis ya, pasti ingin berumah tangga, mendapatkan jodohnya, kemudian perannya sebagai ibu kan. Tapi ketika hari hanya kan ya, ternyata tidak mudah. Tidak mudah, menjalannya. betul. Dan terutama itu tidak ada sekolahnya tuh. Betul banget, Menjadi Ibu. tuh. Dan ya masak, belum tentu masak. Itu menjadi favorit di keluarga kan. betul Gitu. banget. Bisa menjahit, bisa apa, bersih-bersih dan segala macamnya ya. Itu ilmunya lain lagi ya. Tapi sekarang ada, kalau nggak salah sebelum nikah tuh ada ini tuh. Betul Bu, ada training, pelatihan, pelatihan ada kita, sertifikasinya ya. sekarang. Nah, sekarang ya gampang tuh. Padahal nanti antara teori dan prakteknya belum tentu Beda. sama. Ya. Nah, ketika itu nggak ada, kita nikah aja kan Iya. gitu, sambil belajar. Ada juga kita belajar dari yang kakak kelas kita kan yang sudah nikah duluan gitu. Nah, kemudian seperti itu. Kita jalani sajalah dengan senang gitu kan.
Nah, tapi memang ya bagaimanapun ilmu itu adalah awal dari segalanya ya. Betul gitu. banget. Jadi kalau tidak dengan ilmu apapun kita akan sulit menjalaninya gitu. Ya dari mana itu dapatnya? Ya selain dari baca buku, selain dari teman, ya kita ikut kajian-kajian juga kan. Bagaimana untuk menjadi peran seorang ibu yang ideal. Iya, betul Ibu banget. yang sukses. Karena jadi ibu nggak ada sekolahnya ya Bu ya. Tapi saya cuma satu terjemahan seorang ibu tuh. Apa tuh? Bagaimana ibu yang sukses? Adalah tugas atau peran ibu itu cuma satu. Nah, ini dapat ilmunya ya. Menurut saya hanya satu adalah membahagiakan suami dan anak-anak. Udah cukup itu aja. Membahagiakan suami dan anak. Itu ibu yang sukses. Ih, Gitu. wah, pokoknya abis ini nih ilmunya Begitu daging suami, semua. Kan? Betul. Suami juga adalah tugasnya satu aja. Apa tuh, Bu? Membahagiakan istri dan anak-anak dan keluarga. Insya Allah yang Gitu. lainnya ngikutin ya Bu ya. Abis Insya itu bahagia Allah, semua. yang lainnya ngikutin. Abis ini dipraktekin langsung. Itu teorinya satu kata kan? Iya. Nah, prakteknya? Prakteknya luar biasa. Mungkin saya juga sekarang mau 32 tahun tuh menikah, Masya Allah. rasanya masih belajar. Iya betul. Masih belajar setiap bagaimana hari. interaksi dengan suami, ya kan? Gitu masih belajar loh, berasa kayak baru ketemu pertama aja loh, kok nggak berubah-ubah ya? Mungkin orang yang lihatnya berubah. Demikian juga ke anak-anak ya, gitu ya. Jadi saya tidak yakin gitu bahwa bagaimana menjadi ibu yang sukses atau istri yang sukses. Iya, Sampai iya. sekarang masih harus belajar. Masih. Gitu, apalagi zaman berubah ya, gitu, pola interaksi, pola komunikasi, pola asuh juga Iya, itu juga berbeda berbeda. juga. Wah, ibu 32 tahun ya Bu barusan. 30 tahun, insya Allah, Masih terus mudah-mudahan ya Allah. belajar Iya. sampai insya Allah Bu. Iya. Panjang Udah Bu. nikah peraknya udah lewat. Itu masih panjang banget, apalagi kita nih para bahkan Bu ada mungkin Rabanes sekarang kan ada yang sosok jadi mamah muda nih. Berarti kita harus masih berjuang belajar Jadi menjadi ibu bukan yang baik. Mompreneur. Mompreneur. Saya grandmapreneur. Oh, berarti udah grandmapreneur. Bu, cucunya udah berapa, Bu? Cucunya. Cucunya udah berapa? Kalau jumlahnya hafal sih ya. Hafal. 11. 11. 12. Nama-namanya? Namanya insya Allah hafal. Insya Allah, Pak. Insya Allah hafal. Cuma tanggal lahirnya saya harus lihat dulu contekannya. 11 cucu. 11, Masya Allah, Ibu. Tapi ya, diberkahi. masih cantik ya, Rabaners, Masya Produktif, Allah. ya kan? Gitu. Jadi produktif. Produktif, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Itu indikasinya itu. Tapi Bu nih, Ibu berarti anaknya punten Bu ada berapa? Anaknya satu. Anaknya Laki-laki. satu. Iya. Yang putranya. Iya. Putrinya ada 5. Ada Jadi 5. totalnya 6. 6. Berarti Ibu dari 6 anak, 11 cucu, dan punya keluarga besar Rabani. Alhamdulillah. Bu kepo nih Bu, itu cara pengaturan waktunya gimana sih? Maksudnya kayak gimana pembagian waktu antara keluarga, Oh, iya. perusahaan, Iya. biar balance gitu Bu. Iya, ini pertanyaan klasik sebenarnya. Oh, klasik ya? Klasik ya, Klasik. mengatur waktu kayak gimana gitu. Sebenarnya mungkin beda dengan rumus matematik ya. Iya, betul. Gitu ya, bahwa ngaturnya pagi. Kalau dulu gadis itu saya terbiasa dengan memiliki jadwal dari bangun tidur sampai tidur punya jadwal. Iya. Misalnya kan jam Jam 3 sekian. bangun, misalnya sholat tahajud gitu. Pas punya anak nggak bisa lagi kita kan. Iya. Gitu. Sehingga di situ perlulah sebuah strategi ya. Mungkin bukan pada kerumitan manajemen waktunya gitu ya, tapi bagaimana kita menikmatinya, bagaimana mensyukurinya gitu. Nah, bagaimana kita berbahagia dengan waktu dan lingkungan atau keluarga yang kita punya gitu. Iya. Maka di situ tuh ada komunikasi kan ya, gitu kan. Jadi kalau kita hidup bersuami istri ya kita berkomunikasi. Sebenarnya pola hubungan kita ingin seperti apa? Iya. Gitu ya. Karena memang catatan saya juga jadi entrepreneur atau jadi pengusaha ini juga dengan support dari suami. Artinya Betul. bareng-bareng kita kan ngejalaninnya ya gitu ya. Jadi tidak ada aturan-aturan yang memberatkan. Yang jelas tadi ada komunikasi di antara kita, bahwa yang penting pola hubungan kita mau seperti apa enaknya. Gitu. Diskusi dulu ya Bu ya, Iya, enaknya kayak apa. diskusi. Misalnya begini, kalau kita lagi memiliki cita-cita tertentu, kadang-kadang kita menghabiskan waktu untuk ngobrol hal tersebut di rumah, di perjalanan, di Betul. kantor, malam, siang kan gitu ya. Kenapa? Kita ingin punya tujuan bersama nih ini, gitu. Maka kita mau kapanpun suami istri kan boleh-boleh saja ngobrol Iya. apapun. Iya, Nah, betul. tapi kalau kita lagi
tidak mood ya, tidak senang apa, kan bisa jadi ribut. Betul banget, Di betul rumah banget, betul ngobrol, banget. Misalnya kita bisnis kan di kantor bisnis bro, wah itu lagi enak deh. Kita jangan dulu deh ngobrol tentang itu, ngobrol dulu yang lain dulu. Nah, gitu. Ini kepo juga nih Bu, tiba-tiba GG kepo. Kan Ibu sama Bapak nih. Jadi ini buat Rabaners nih, Ibu dan suami nih sama Bapak ini menjalankan usaha bareng perusahaan di perusahaan yang bersama. Bu, kalau misalnya di kantor nih, as profesional nih Bu ya, kan itu mah profesional. Pernah nggak sih Bu baper gitu dibawa ke rumah Bu? Karena namanya juga perempuan kita ya Bu ya. Iya. Kalau perempuan biasanya memang terbawa kadang-kadang ya perasaan dan segala macamnya. Tapi kita ada komitmen lah ya, ada komitmen gitu kan bahwa ini kita punya cita-cita yang jauh lah lebih tinggi daripada urusan pribadi kita. Iya. Begitu. Jadi memang saya punya histori dulu bahwa katanya suami istri itu jangan bisnis bareng, jangan di kantor bareng katanya. Alam apakah ribut terus atau gimana ya nggak tahu juga ya gitu kan. Nah akhirnya waktu itu juga kita sama kan, saya bisnis tertentu yaitu busana muslim, Bapak bisnis tertentu dengan teman-temannya. Ya itu qadarullah gitu kan, ya Bapak mengalami hal yang tidak bagus ya begitu kan dengan teman-temannya, bisnisnya hancur segala macamnya. Ya gimana lagi ya, sebenarnya nggak ada jalan lain gitu kan. Jadi bukan sesuai dengan konsep-konsep banget kan gitu ya. Tapi kok Allah menghantarkan saya kepada posisi ini. Kalau mau ribut ya banyaklah hal-hal yang kita pertentangan ya. Mungkin kan jangankan masalah yang lebih luas ke masalah bisnis, masalah perusahaan, masalah pribadi kita juga rasanya nggak klop juga kan. Betul. Gitu ya. Misalnya Bapak dari Sumatera punya karakter yang keras gitu ya, to the point, apa saya dari Sunda karena saya dari Sunda yang perasaan banget kan gitu ya, yang harus aduh gitu kan ingin dilembutin dan segala macamnya. Nah, tapi kita ada yang menyatukan adalah ya cita-cita itu. Kemudian nilai-nilai Islam itu sendiri gitu kan, bahwa nggak mungkin lah kita membawa diri kita masing-masing bahwa saya dengan karakter saya harus dimengerti. Demikian juga suami kita kan harus dimengerti. Ya disitulah ada tadi komunikasi tadi kan, sehingga kalau grade-nya masalah itu lebih tinggi, maka kita prioritaskan yang ini, gitu kan. Yang pribadi-pribadi umpetin dulu lah. Nanti kalau waktunya sedang santai kan gitu ya, baru meledak kita buka kan gitu. Tidak ada intimidasi yang lain, kita buka. Nah itu ribut-ributnya di wilayah tersebut. Betul, kan, gitu. betul. Tapi kita pokoknya kalau ada hal yang tidak sama ya kita kan ingin solusi gitu kan, ingin ada seperti apa sih baiknya kan gitu ya, dan apa yang diributkan. Nah gitu kan gitu. Jadi kalau ketika meeting ya biasa lah kita ya bertengkar arah profesional lah ya itu kan gitu ya. Nah tapi tadi dari komitmen, kemudian tadi dari komunikasi, kemudian kita juga prioritas juga kan, ada prioritas juga gitu, bahwa tadi mana yang kita prioritaskan tadi gitu. Nah gitu tuh Rabaners ya, jadi utamanya suami istri adalah komunikasi, betul ya Bu ya? Komunikasi. Jadi apapun dikomunikasiin, insya Allah semuanya nanti ada jalan keluarnya. Termasuk tadi itu adalah cara ibu untuk memanage waktu, yang penting komunikasi. Jadi minta pengertiannya mungkin ya Bu ya. Nah berarti tadi ada yang pertama adalah komunikasi. Selain komunikasi kira-kira ada lagi nggak Bu? Itu ya. Jadi yang pertama adalah komunikasi, good komunikasi. Betul. Ya. Yang keduanya adalah kompromi. Iya. Jadi kan kalau kita saling memaksakan kehendak mana yang paling baik, mana yang tidak baik, itu kan tidak akan ada titik temu. Maka ini adalah sikap yang baik tadi ya, kompromi gitu kan. Kita juga tahu bahwa kita nggak bisa maksain. Nah, maka kita juga harus kompromi dengan apa yang suami inginkan atau keluarga inginkan. Demikian juga sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah prioritas. Ada skala prioritas kan. Kadang-kadang kita tadi kan urusan mana dulu yang paling penting nih hari ini kan. Oh urusan perusahaan dulu karena perusahaan sedang menghadapi pandemi misalnya kan. Betul. Berarti masalah-masalah keluarga kita nolkan, kita nihilkan dulu tuh kan gitu. Nah itu 3 hal itu ya gitu yang menjadi pegangan supaya kita tidak galau lah mudah-mudahan ya. Betul. Berarti bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari juga, komunikasi, kompromi, dan tadi adalah prioritas. Jadi kita harus tahu mana dulu nih yang mau dibahas sama suami. Tapi Bu, ini aku kepo dari tadi ngeliatin Ibu cantik banget ya, Rabaners ya. Masya Allah. Ibu, mau dong
tips. Tips apa? Tips nih ya, rahasia nih. Ibu bisa tetap bugar, sehat, cantik, strong juga. Gimana nih Bu tipsnya? Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan prasangkanya melebihi ya dari yang sesungguhnya. Amin ya Allah. Amin, doa yang baik ya. Ya memang pertama barangkali tadi keikhlasan kita ya dalam menerima tadi posisi kita di mana gitu. Ya kadang-kadang kita melihat rumput tetangga lebih hijau, begitu ya, enak banget, gitu kan, yang di rumah terus ya, istri ngurusin itu kan kita kadang-kadang gitu. Iya, kita nggak tahu kita nih. harus bekerja dan gitu ya. Mungkin istri yang di rumah juga yang tidak punya pola enak banget gitu ya. Kita yang bisa bekerja menghasilkan, nah kayak gitu. Gitu. Berarti tadi perempuan harus tadi ikhlas ya, menerima posisinya bahwa posisi apapun yang dijalani oleh seorang ibu adalah yang terbaik. Itu satu. Itu satu, baru satu. Ikhlas ya, Rabaners. Iya, ikhlas kan. Ikhlas. Selanjutnya yang kedua, Nah, yang kedua harus bahagia kali ya. balik lagi. Harus bahagia. Basicnya bahagia ya Bu ya, Bahagia, betul-betul. Dan yang bisa bikin kita bahagia itu diri kita sendiri. Kita harus menciptakan kebahagiaan itu kita sendiri kan, gitu ya. Kita misalnya bahagia, kalau seorang istri bahagia harus seperti apa sih? Ya kan itu ya. Ya kita sendiri yang menciptakannya kebahagiaan. Kalau kita ingin disayang suami, disayang keluarga, ya harus kita dulu yang memberi kan. Take and give. Nah, sebenarnya give and take ya. Gitu. Dan memberi dulu baru menerima gitu. Itu bahagia ya gitu. Dan kunci bahagia itu adalah membahagiakan. Gitu kan, membahagiakan orang lain ya. Mungkin dalam konteks keluarga adalah membahagiakan suami, membahagiakan anak-anak, keluarga, membahagiakan, mungkin kalau konteksnya sebagai pimpinan perusahaan, membahagiakan karyawan, pinginnya kan. Amin Ibu ya Allah, didoain banget. Semua, maka insya Allah bakal kita pun akan bahagia. Betul banget, karena Bu, kalau misalnya di rumah seorang ibu aja nggak bahagia, itu pasti semuanya kedampak ya Bu ya. Mungkin juga banyak anak, mungkin juga kali ya bikin muka seperti anak-anak. Maka banyak-banyak anak. Banyak-banyak lah, banyak anak. Tapi Bu, anaknya udah banyak banget. Serabani kita dari Sabang sampai Merauke itu anak-anak Ibu semua. Saya semua ya. Iya Karena betul. anak itu ada yang biologis, ada yang ideologis ya. Iya. Kalau yang biologis itu terbatas ya kita ya, sebanyak anak kita sendiri. Mungkin kurang, mungkin lebih kan gitu. Tapi kalau kita bikin anak-anak kita ideologis, wah kita bisa membangun negara ini dengan baik ya, bersama-sama. Wah, seru banget. Terus lagi. Nah nih tipsnya nih Bu, apa lagi Bu? Tadi kan mungkin karena sering bergaul ya dengan anak-anak muda kan ya. Iya. Sama kita juga, ini anak muda Bu. Iya. Terus juga kadang-kadang banyak masalah itu menyebabkan kita lebih kreatif. Iya. Gitu. Jadi lebih mikirnya lebih muter ya, gitu kan. otaknya lebih muter. Kita tidak mau kalah nih dengan anak-anak muda, bukan masalah sok tahu atau bagaimana ya, tapi masalah begitu banyak mendera gitu. Nah itu sebenarnya kebaikannya, keberkahan, karena banyak masalah, namanya hidup banyak masalah ya, gitu kan. Dan itu keberkahan buat kita semua. Tuh, kemudian apalagi? Serius lah gitu ya, maksudnya serius gitu, kita menjalani peran kita itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kan gitu ya, sehingga kita selalu memiliki katakan target-target dalam hidup lah. Betul. Perusahaan kita kan punya target kan. GG punya target sekian. Nah, begitu tercapai, alhamdulillah. Betul Bu. Kan, ya, ada kebahagiaan sendiri. Ada kebahagiaan sendiri. Kadang kebahagiaan itu datangnya dari kesulitan dulu, ya kan. Kemudian kita jalaninya dengan penuh dengan penuh kesungguhan begitu kan, mujahadah, maka ketika kita tercapai rasa bahagia luar biasa. Tapi kalau tidak tercapai, terus berusaha. Wah, masih banyak lagi sih sebenarnya ya. Banyak ya Bu ya. Banyak lagi. Gimana tim? Perpanjang. Nah, nanti kita bener-bener bikin nih spesial tentang ketahanan nih seorang ibu. Nah, tapi Bu, sekarang kan kalau GG lihat di zaman sekarang nih, teman-teman GG juga banyak nih. Ada yang baru lulus bingung mau usaha apa. Terus kayak masih galau-galau lah Bu. Mungkin Rabaners di sini juga sama nih, ada yang pengen usaha, bingung mau usaha apa, caranya gimana, mulainya gimana. Boleh nih Bu, kasih tips buat Rabaners semua untuk yang pengen mulai berusaha. Kalau pertanyaannya adalah belum punya usaha, ingin punya usaha, ya gabung dengan Biro Robani. Mantap, boleh dihubungin di sini. Nanti langsung kita ini call centernya di sini. Nah, iya.
Usaha Rabani ya Bu ya, Biro Rabani. Iya, Biro Robani. Sekarang ada milenial-milenial yang gabung dengan Biro Robani itu kan makin semangat ya. Gitu, apalagi kita cerita tentang pakaian ya kan, tentang kerudung, tentang busana muslim. Sekarang kita punya Kemko, baju laki-laki yang untuk remaja, untuk anak sekolah, untuk dewasa, banyak. Nggak akan habis-habis. Baju anak Bu, jangan lupa Bu. Baju anak itu terutama kan yang lucu-lucu kan. Iya, gitu betul, kan. betul. Lucu-lucu pakai kerudung ya. Kita punya peluang tuh untuk ekspor ke luar negeri Iya, ya, betul. karena kalau di luar itu anak-anak bajunya masih biasa. Oh, kita lucu-lucuan ya, walaupun mereka itu belum dikenakan syariah harus menutup aurat, tapi kan lucu. Iya, kan? dilucu-lucu. Lucu dan buat kita income ya. Iya, betul toh. Jadi berarti tipsnya adalah join dengan Biro Rabani. Rabani. Yang pengen tahu nih, para Rabaners nih yang pengen tahu, boleh nih langsung di sini aja nih ya, langsung di call nih gimana caranya jadi Biro Rabani. Wah, seru banget ya, seru banget. Tapi Bu, sebelumnya nih ya, kan tadi kita udah kayak talk show kita Bu ya. Iya, iya. Tapi ini ada netizen biasa Bu, netizen kan kepo. pertanyaannya. Rabaners kan kepo nih ya. Kita langsung bacain aja ya. Oke. Ini jadi sebelumnya nih kita udah tanya nih ke Rabaners, ada yang mau nanya. Kita juga udah posting di Instagram kita. Ini udah ada 2 orang yang beruntung, yang pertanyaannya bakalan kita tanya langsung ke Ibu, dijawab langsung. Dan nanti untuk orang yang beruntung ini bakalan dapat gift spesial dari Rabani. Ibu udah siap? Siap. Ujian. Kita sudah siap. Ujian, Kita sudah. mulai. Ini Bu, ada dari akun Instagramnya Evi Sembiring. Ini ya katanya, Assalamualaikum Ibu Hajah, sekaligus mom entrepreneur. Nah, udah dibilang entrepreneur, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai usaha, apakah harus sesuai passion dan hobi kita? Dan bagaimana Ibu bisa menjadi mom yang sukses di rumah tangga, sekaligus bisa sukses di bisnis atau di karirnya? Apakah benar bisa sejalan 100% antara rumah tangga dan bisnis? Apakah tidak ada yang dikorbankan? Atas jawabannya terima kasih Ibu, sukses dan berkah selalu, Banyak amin. sekali itu pertanyaannya, bukan satu ya kan, harus dirinci satu-satu. Udah all in one ini. All in one ya. Iya, iya. Itu wakil Rabaners yang lain. Iya, berarti udah Iya, satu untuk semua. Kelihatannya itu satu tapi ABC-nya ABC, Bu. panjang, ya, gitu. Nah, yang pertama tadi apakah harus sesuai fashion? Iya, betul Nah, katanya, itu sama kan hobi. Passion ya, sesuai passion atau jadi gini, kalau nemu rezekinya, passionnya itu adalah lahan rezekinya, akan bagus sekali ya. Akan bagus sekali. Udah tahu ladangnya sendiri ya. Hobi begitu kan, misalnya hobi makan tuh bisnis makan, hobi cilok tuh makan cilok, Iya, ya kan iya. di bisnisin ya, jadi bagus itu. Tapi kadang hidup tidak semanis itu. Kata Mutiara, hidup tidak semanis itu. Jadi saya juga bukan orang yang passionnya fashion. Oh gitu. Iya. Passion Ibu apa kira-kira? Saya lebih senang ke hitung-hitungan gitu kan. Makanya dulu kuliahnya saya eksak ya, Iya, fisika dulu fisika. kan. Oh, Kita fisika. berhadapan dengan benda-benda keras semua kan, mesin, cara menghitung ini dan segala macamnya kan gitu. Itu saya lebih senang begitu. Dan dulu cita-cita saya kayaknya kalau saya kerja nanti profesi itu ingin yang duduk di belakang meja, pengen gitu, tidak berhubungan dengan orang gitu. Karena saya juga agak masalah lah gitu kan dengan masalah komunikasi gitu kan. Saya anak tunggal soalnya, jadi tidak punya saudara, Oh, jadi iya, tidak iya. pernah ngobrol sama siapa-siapa, jadi menjadi gangguan lah buat saya kan, gitu, menjadi kelemahan itu. Nah tapi tadi gitu ya, kok takdir kita nyampe kepada di situ, kemudian apalagi berpikir bisnis ya, enggak banget gitu waktu itu. Cuma memang dapat beberapa pencerahan lah ya, gitu kan, ada beberapa kajian di Iya. situ ya, bahwa katanya yang dunia usaha itu adalah pintu rezeki yang paling banyak, 9 dari 10. Yang pertama sahabat dulu ya, sahabat Nabi, 9 dari 10 sahabat Nabi yang masuk surga, dijamin masuk surga itu 9-nya adalah profesinya berdagang. Itu Berniaga ya? kita kan pintunya banyak. Iya. Masuk surga gitu. Amin ya Allah. Berasa, Amin. gitu kan. Dan dari 20 pintu rizki gitu ya, maka yang 19-nya itu atau salah ya saya, nanti lihat lagi ya. Ya, nanti dicek 10 lagi. pintu rizki, 9-nya itu adalah lewat Berniaga ya, berdagang. Sisanya di yang lain katanya. Nah, itu kan semangat aja kan, Iya. kita nggak tahu ilmunya segala macamnya gitu kan, semangat, oh cobain deh. Karena waktu itu juga saya jadi pegawai negeri kan sudah close ya gitu, sudah tidak mungkin lagi lah ya. Artinya
apa nih yang bisa kita lakukan, ini cobain ya tadi kan, dari kerudung-kerudung, dari itu. Dan saya tidak banget, jadi saya berpikir tentang passion itu bukan seni yang begitu indah gitu ya, tapi saya memandangnya kalau perempuan itu berkerudung bagusnya gimana sih, gitu kan. Kalau misalnya perempuan itu berbusana muslimah, kayak gimana sih yang looknya itu bagus, atau itu disebut seni teh hanya Oh iya, itu seni. Seni berpakaian. Yang penting adalah jadi ilmu fisika ditaruh di situ kan, gitu. Jadi saya lebih ke fungsi ketimbang dengan seni gitu. Tapi kan kalau udah Robani sekarang, barangkali kita kan sudah punya tim ya gitu kan, ada tim desainnya, ada tim seninya, tim segalanya lengkap gitu ya, sehingga itu tidak menjadi masalah lagi gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu, kalau bisnis itu ya apa aja lah ya gitu kan, kita mau menyukainya atau tidak ya kita jalankan aja gitu, kalau memang peluangnya itu. Berarti nggak melulu harus sesuai passion dan hobi ya Bu ya? Iya, itu yang jelas bahwa harus berbakat. Iya, Bakat, betul. Bakat teuing ku butuh. Eta nu paling penting adalah saking bakatnya ku butuh, saking sulitnya kehidupan. Iya, karena tadi kata Ibu juga kalau misalnya kita nemu banyak masalah, otak kita terus muter gimana caranya ya Bu ya. Wah. Nah, itu ya. Jadi kalau orang itu sudah susah, mungkin akan berpikir begitu Betul, ya betul. di situ. Terus apalagi udah banyak itu teh? Iya, cenah Bu, ini teh katanya apakah tidak ada yang dikorbankan, Bu, katanya. Dikorbankan. Ya, mungkin kalau kita berpikir tentang apa yang dikorbankan, mungkin ada ya. Iya. Banyak listnya gitu. Jadi banyak yang kita korbankan kalau kita mau ngelis itu apa yang dikorbankan. Tapi saya fokusnya nggak ke situ Iya ya. Itu kan nggak mau yang dikorbankan. Iya. Enak kalau bicara siapa yang berkorban dan dikorbankan ya. Gitu. Mendingan kita berpikir tentang sesuatu yang kita sukai saja. Betul. Afirmasi Gitu. positif ya Bu ya. Iya, misalnya gini, suami istri tadi kan, siapa yang mau dikorbankan? Istri apa suami? Kan bisa gitu kan? Mau ikut suami? Misalnya kan, kan itu nggak enak. Iya, kan, betul. Gitu ya. Tapi kalau kita tadi seperti tadi kan, saya suami istri berada di bisnis ini, tapi gimana lagi? Kan ya, walaupun tabu katanya, walaupun orang itu nggak bagus seperti itu, tapi yang ketika kita misah, menjadi kejadiannya menjadi tragis. Iya. Begitu ya. Maka kita memilih bahwa, nah disitulah ada kompromi tadi ya, iya kompromi betul. tadi bahwa nampaknya Allah memberikan rezeki itu ke kita itu kayak di sini nih, gitu kan? Di sini mari kita bersama. Jadi kalau misalnya siapa yang harus dikorbankan atau apa yang dikorbankan, ya sesuatu yang tidak baik lah atau tidak tepat ya gitu ya. Jadi bukan masalah halal haramnya, tapi masalah tepat atau tidak tepatnya. Begitu. Betul. Insya Allah rasanya saya merasa tidak ada yang dikorbankan. Yang udah saya sebagai perempuan tadi kan nafsu berbelanja. Wah, itu udah ibu-ibu banget. Gitu kan, banyak kerudung baju yang bisa dipilih kan. Iya, gitu betul. Ya. Iya. Terus apalagi tadi nafsu pegang uang perempuan. Wah, kita punya kas sendiri kan. Jadi bahagianya. Iya, gitu bahagia. Ya, bahagia. Gitu. Apa yang tidak bahagia kita kan? Betul. Susah-susahnya udah kita lupakan aja. Kita hapus aja dari listnya, nggak apa-apa. Nah, Begitu. gitu. Jadi benar-benar kalaupun pengen maju, jangan mikirin aduh gimana apa korbannya. Maju aja, afirmasi positif. Termasuk juga suami juga ya gitu. Kalau dia mungkin berpikirnya dari sisi ada yang dikorbankan dari dia, yang tidak enak kan gitu ya. Gitu. Tapi justru mengalah untuk sesuatu yang tadi yang lebih besar tadi. Betul, maju aja lah mikirnya lah Tapi kan ya. juga anak-anak ya, saya Iya. rasa gitu, happy saja lah. Di tengah kita juga banyak kekurangan ya, di masa-masanya kan gitu ya, pengasuhan mungkin anak yang kurang intens dan segala macamnya. Ya itu menjadi excuse yang mudah-mudahan itu berdampak positif lah. Betul gitu ya. banget, Apakah Ari. misalnya mentalnya lebih kuat kan, semangat berjuangnya lebih besar gitu. Ih, daging banget ya jawabannya, Masya Allah. Tulangnya ya. Ih, daging banget Bu, alhamdulillah. Ya itu pertanyaan dari akun Instagram Evi Sembiring. Selamat ya. Terjawab semua nggak itu? Bukannya banyak banget. Sebenarnya tadi beberapa pertanyaan udah dijawab Kit Udah tadi. dijawab itu ya, Iya, udah jadi semua ya, kalau banyak semisalnya pengen tahu lagi jawabannya, di-share lagi ya, di-share lagi langsung. Selamat ya buat akun Instagram Evi Sembiring. Nanti langsung aja hubungi tim kami. Dapat gift dari kita. Satu lagi Bu, Ya. karena ada dua ya tadi, ada dua ya. Satu lagi dari akun Instagram @sizahrana, katanya, wah out of the topic nih Bu. Ibu maaf, out of the topic.
mau nanya rahasia awet muda. Wah, dicatat minta tolong dicatat rahasia awet muda, Bu. Banyak mengalami kesulitan hidup. Banyak, harus banyak mengalami. Sayang suami. Disayang suami. Para suami sangat harus menyayangi para istri. Sebenarnya mungkin awet muda atau awet tua atau awet kecil, mungkin badan saya ini ya kecil ke bawah. Itu biasanya punya bonusnya awet muda. Awet muda. Iya. Kalau Aku mau sama Bu Nia biar awet muda. kan gitu, kalau yang tinggi begitu ya, nah biasanya cepat. Makanya bersyukur kita. Iya. Jadi apapun Allah yang, jadi hanya apa ya, mindset saja ya, mindset. Kita ingin awet muda, tadi bahagia kan? Skincare mah lewat ya Bu ya. Iya. Yang penting mau bahagia. Skincare itu mungkin tambahan saja ya. Kalau ada rezeki beli skincare gitu ya, alhamdulillah. Tapi kan perawatan tidak hanya skincare ya. Betul, ada Ibu. yang lain mungkin sesuai dengan keuangan. Sering tersenyum lah. Nah, seru banget ya, dari tadi kita ngobrol banyak banget ilmunya, daging semua kenyang aku. Nah, sesaat lagi kita bakalan invite seseorang spesial. Wah, penasaran nggak Bu? Rabaners penasaran? Ada tamu spesial satu lagi. Tapi sebelum itu, jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe juga, follow Instagram juga, biar nanti nggak ketinggalan semua berita tentang Rabani TV, konten-konten TV-nya juga. Masih penasaran? Ibu penasaran? Ya, siap. Tungguin setelah yang satu ini. Terus. Borong, Bu. Iya dong, 50% all item tanpa syarat. Program wajib belanja akhir tahun, Rabani diskon 50% all item tanpa syarat. Nah, Rabaners masih pada nungguin kan? Langsung aja nih, kita sambut bersama-sama tamu spesial kita. Anak ibu sendiri. Ada Teh Banan nih, Rabaners. Teh Banan sehat? Alhamdulillah. Selamat Hari Ibu, Teh Banan. Nih, ibu-ibu udah pada ngumpul, udah begini ya. Teh Banan selamat datang di apa nih? Rabani TV spesial Hari Ibu. Kita udah jadi bikin podcast nih. Bu, punten anak yang keberapa ini, Bu? Ini itu alhamdulillah yang kelima. Yang kelima. Teh Banan juga udah menjadi seorang ibu ya sekarang ya. Berarti Banan ibu dan ibu-ibu kumpul. Bu, kepo nih Bu. Biasa kan kita mah netizen ya. Jiwa-jiwa netizen. Boleh diceritain sedikit Bu, masa kecil Teh Banan seperti apa biar kita flashback nih. Iya. Paling cantik lah ya, paling rajin ya. Paling rajin. Iya, Rajin insya nangis. Allah. Ya, rasanya memang kalau kita ngelihat anak itu berasa kecil terus. Iya. Gitu, terus. Baru kemarin ya gitu rasanya gitu kan, lahir kemudian menata kehidupannya dari bayi sampai beranjak remaja, dewasa tidak terasa ya. Tapi ya memang Banan ini pemberani. Wah, Pemberani. berarti nurun dari ibu. Iya. Dari ibu dan bapak. Pemberani bereksplorasi kan, itu kebetulan sekolahnya juga di sekolah alam. Kemudian kalau bicara itu apa, tegas gitu, gitu, Iya. to the point, tegas. Nggak usah terlalu jujur. Ini memang 6 anak, 6 karakter. Iya, betul, beda-beda ya Bu ya. Dan seharusnya memang juga 6 pola didik ya, pola asuh katanya begitu, tidak bisa disamakan. Nggak bisa disamain. Iya, tapi baiklah, manis. Memang namanya anak kecil mah selalu menyenangkan orang tuanya ya. Dan sampai dewasa, sampai proses pernikahannya, alhamdulillah lah sesuai dengan yang dicita-citakan. Udah punya cucu juga dari Teh Banan. Satu. Iya. Ya, Wah. nikah waktu pandemi kemarin tuh. Iya. Budget ya, jadi nikah di rumah. Iya kan, nggak ada kerjaan. Nggak apa-apa biar nggak usah undang semua banyak orang ya Bu ya. Iya betul. Capek 20 dulu. orang. Iya, tapi seru banget ya. Tadi jadi ibu ketemu ibu jadi bergabung. Tapi Bu, kita seru-seruan, Teh Banan kita seru-seruan mau ya? Iya, Bu, kita seru-seruan. Iya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan ya. Mana nih? Ada games nih. Kita games aja lah. Ih, seru banget. Bentar. Deg-degan nih. Bu, anaknya tadi ada berapa, Bu? 6. Berarti ini semua pertanyaan dari Oh, anak-anak gitu. Ibu. Ya Allah. Teh Banan yang bacain kali ya. Mau Teh Banan? Iya, udah dibuat. Ih, seru banget pokoknya, malah ibu-ibu gabung arisan. Ini ibu-ibu gabung arisannya pertanyaan. Aku keluarin ya, Teh. Sip.
serasa mau diadili nih. Mangga Teh. Anak nih. Coba Ibu, Rasanya. nanti kita dengerin dulu Oh, iya, pertanyaan iya. dari siapa. Iya, iya. Selain jawab, ditebak dulu juga Bu. Ini kira-kira pertanyaan dari siapa coba? Ini kayaknya sering diomongin tadi. Wah, buset deh, dari siapa nih? Bagaimana cara ibu menangani anak yang paling sering menangis? Baru diomongin tadi ya. Banan ya kan? Dari Banan ya? Kita Coba dijawab dulu aja. dulu. Sering dipeluk, sering digendong, dicium, disayang-sayang. Anak nangis biasanya ingin perhatian ya, gitu. Memang karakternya seperti Iya, itu. betul, gitu. betul. Dan katanya kalau anak sering nangis itu, maksudnya pinter katanya. Amin. Dari siapa coba Bu? Ya? Dari siapa itu coba? Banan ya. Karena Banan itu dulu nangisnya keras-keras gitu waktu misalnya pulang sekolah aja lah, udah SD ya, tapi SD kelas 1 atau kelas 2 pulang kemudian cuma nangis ya, teriak-teriak gitu, kita bingung kenapa kan, biarin aja lah, biasanya digendong. Iya. Ya kemudian suatu ketika sekarang saya tanya kan, emang kenapa waktu Iya coba itu? Teh, kira-kira kenapa? Juga tidak ingat sih Terus kayaknya. jawabannya kenapa ya, kayaknya ingin nangis aja. Ingin bersuara. Udah jiwa-jiwa vokalis sebenarnya dari dulu ya. Lanjut nih, lanjut ya. Bener, Itu dari siapa? Banan, bener. Wih, benar. Udah langsung. Ini mah bukan settingan, ini mah Nyampe ya, keluar telepati. langsung dari Teh Banannya langsung. Bu lanjut ya Bu, kita lanjut ya Bu. Alah sia dua Dia Bu. mungkin kalau belajar nyanyi bagus tuh kan, kalau sering teriak kan suaranya tinggi. Iya berarti benar udah Sakit ketahuan. telinga semua Iya, kayaknya. tapi alhamdulillah hafizah juga beliau. Alhamdulillah. Teh lagi Teh. Gak apa-apa nih, kapan lagi ngerjain Teh Banan nih. Lagi Teh coba dari siapa nih Bu, tebak-tebakan. Dijawab dan ditebak. Wah, ini mah gampang sih kayaknya. Aduh, susah nih. Satu kata untuk keluarga. Satu kata aja. Satu kata doang Bu. Satu kata dari ibu untuk keluarga. Cinta. Dari siapa coba Bu Cinta kira-kira? karena Allah. Iya, itu dua kata. Apa mungkin ya? Harusnya satu kalimat ya Teh ya. Mungkin saya dah kali ya. Salah. Tetot. Dari K2H. Oh. Dari Teh. Itu udah salah ya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Teh dua pun. Terlalu singkat, harusnya tadi yang ada ininya Spesifik clue-nya. ya. Ya. Wah Teh Banan tadi udah spesifik banget ya Teh. Lagi Bu, lagi Bu. Misalnya gini, misalnya makanan siapa yang paling enak? Nah, boleh ketebak ya. Dia mengelabui itu. Berarti itu pertanyaan ibu buat anak-anaknya. Gitu kan? Spesifik itu. Diulang kayaknya pertanyaan. Diulang. Nggak apa-apa, lanjut aja Bu nih. Siapa yang paling jago masaknya, itu dia. Teh gantian ya. Oke, sekarang pertanyaan dari itu dijawab Bu, nanti ditebak. Katanya apa pengalaman yang membuat ibu sangat bersyukur menjadi seorang ibu? Alah, siapa ini coba tebak? Jawab dulu. Dijawab dulu deh. Apa pertanyaan tadi? Pertanyaannya pengalaman yang membuat ibu sangat bersyukur menjadi seorang ibu. Apa ya? Bersyukur yang melahirkan kali ya. Melahirkan. Melahirkan kan paling sakit tuh. Kita udah ngerasain. Berarti saat melahirkan. Melahirkan. Saat melahirkan tuh bersyukur. Saat Perjuangan hidup dan mati ya. saat tapi hasil ya. Saat hamil dan melahirkan. Betul. Iya, Kenapa itu Bu? pengalaman. Kenapa? Kenapa? Entah ya, itu Allah berikan rasa apa gitu ya kepada seorang ibu tadi yang sedang mengandung. Rasanya saya kondisi yang paling bahagia tuh. Iya betul. Walaupun rasanya suasana juga nggak bahagia-bahagia amat. Kemungkinan ya Kenapa? gitu. Karena Tapi- orang tuh kalau kita hamil orang lebih banyak peduli ke kita, kayak ibu silakan gitu. duduk silakan. Oh. Nah, jadi Gimana kabarnya? bahagia ya. Sering ditanyain. Biasanya memang suami yang paling baik tuh. Iya betul. Makanya perhatian. semangat mau hamil lagi ah. Biar dibaikin lagi. Kira-kira dari siapa nih Bu? Agak bijak loh ini. Iya, ini mau bijak banget ya Teh ya. Yang Oh, bijak-bijak. Zaima. Nah, itu Yakin ada- Bu? Heeh. Yakin? Yakin. Tetot. Di sebelah ibu dong, bijak kan ya. Dari Kang Rizal Bu. Oh, dengan Bang mantu Rizal. juga. Oh. Anak mantu. Kalau mantu kan nggak tahu masa kecil. Dari Kang Rizal Kata langsung kuncinya ya. benar, tadi kata kuncinya kalau bijak kayaknya Zaima.
Oh, berarti Teh Zaima orang yang paling bijak dari Nah, sebenarnya bukan paling-paling, tapi dia dominan di situnya nih. Semua anak-anak bijak, tapi kayaknya dia dominan gitu loh. Oh, jadi udah ketahuan ya. Tadi yang masak tuh Duha salah itu. Nggak ada masalah. Bu mau nyobain nggak, Bu? Boleh, boleh. Kapan lagi nih? Ah, jangan sama Ibu. Ini udah ada jawabannya di sini. Gitu. Oh, ada jawabannya. Nah, Oh, Bu. ini dengan mantu juga. Iya, dengan Oh, banyak banget. Berarti Bu di antara 6 udah 12 berarti. Apa belum? Ada yang sudah Oh, ada yang belum, nikah? berarti 10. Oh, 10. Satu lagi ya, tabungan. Tabungan. Wih, wih, wih. Lanjut ya, Bu. Ya. Nih dari bla bla bla, ditebak nanti ya, Bu. Tips menjadi istri solehah, ibu yang baik dan pengusaha dalam satu waktu. Wah, siapa nih, Bu? Pertanyaan yang sulit. Iya. berat ini mah. Iya, berat. Siapa yang berat-berat gini ya? Siapa yang Saya kira? bukan. Ya. Dijawab dulu, Bu. Tipsnya ya, bersyukur dan bersabar. Tadi yang udah kita obrolin juga ya. Panjang lebar, tapi intinya sabar dan syukur, semua permasalahan selesai. Siapa coba ini, Bu? Saidah. Ini Ibu gigi kita beneran yakin tahu sama anak-anaknya nih? Tapi dia tidak Soalnya spesifik. enggak. Iya pertanyaannya ya. Iya, dia sengaja menjebak semua agar ibunya nggak bisa jawab ini. Tetot, Bu, salah, Bu, tetot. Siapa Itu coba? ya. Siapa coba? Teh ya? Duha. Kok banyak kan Duha udah? Ini Teh Duha nih. Dua ngirim 3 pertanyaan. Wah, buset. Badan juga 4, 5. Itu ya Allah, ini aja udah 12 kali 3. Enggak, tapi satu lagi. Satu lagi ya. Satu lagi. Nggak usah pakai nebak deh kali. Iya ya. Berarti ini kalau jawabannya salah-salah nanti harus ada training ibu nih. Ibu dan mertua nih. Ibu dan menantu ya. Ibu dan mertua. Satu lagi ya, Bu. Bismillah. Semoga dari tadi belum benar ya Teh ya jawabnya. Baru Teteh doang ya. Tuh, soalnya dia spesifik, dia nangis kata kunci. Wah, ini udah benar kayak settingan kita ya. Iya. Bu, satu terakhir nih, bagaimana menyeimbangkan peran sebagai ibu juga sebagai wanita karir? Menyeimbangkan. Yang tadi 3 tadi. Iya ya, yang tadi ya. Yang tadi 3. Jawab. Nah, bisa menjawab nanti dikasih hadiah. Nah, ada yang bisa jawab? Bisa boleh di komen ya, langsung di bawah. Tadi udah dibahas banget. Kira-kira dari siapa ini, Bu? Saya bukan. Betul, tepuk tangan. Benar. Dari Teh Syahidah Umi Syahada. Dia jadi bukan saya juga ngebanding-banding antar anak ya, tapi buat ibu ada clue-nya tadi. Nah, kalau saya agak berat-berat dia. Oh iya gitu. Berarti benar ya? 2. Dari 5 ibu dapat poin 2. Teng. Iya, saya ternyata masih harus belajar jadi seorang ibu. Enggak sih, ini kayaknya pertanyaan jebakan semua ya Teh ya. Kan sengaja diplesetkan itu. Tapi ada buktinya, Bu, itu pertanyaan dari anak lagi. Itu dari Pak Amri ya. Oke, nih tadi kita kan udah kuis-kuisan, udah ala-ala arisan nih. Nah, sekarang kan dari tadi anaknya, Bu. Masih banyak. Nanti kita di belakang layar kita tanya. Tadi kan dari netizen sudah, dari anak mantu sudah. Sekarang dari Bapak, Bu. Oh, gitu. Boleh, Mau punten. disebutkan bapaknya? Iya, Paling depan. yang ini ya. Ya, paling depan. Oke. Yang ini dulu ya, Bu. Ada pertanyaan dari Bapak. Apa nih biasanya? Bun ya, ini terkait dengan Hari Ibu, saya bertanya satu pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana menurut Ibu Hari Ibu ini dikaitkan dengan istri-istri para Rasulullah SAW. Hari Ibu Iya, dengan istri-istri Rasulullah. itu boleh direvisi pertanyaan. Terlalu berat. Iya, tapi kita jadi kepo ya, kita jadi kepo juga di para ibu-ibu. Mungkin kalau untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin ini jawabannya kali ya, nggak tahu benar nggaknya nih, bahwa istri-istri Rasulullah itu adalah ibu dari semua Iya, muslim. betul. Itu udah jawabannya. Nah, Iya. tapi kalau peran sebagai ibu, ya Khadijah. Khadijah. Gitu. Itu jawabannya tadi Bapak. Jawabannya singkat. Itu bukan pertanyaan yang menjebak ya. Boleh ada lagi nih, masih ada lagi nih selain pertanyaan nih Bapak juga
mengirimkan tebak-tebakan. Itu tadi pertanyaannya lebih panjang daripada jawabannya. Singkat, padat, dan jelas. Coba nih Bu, ada pertanyaan, ada tebak-tebakan ya? Nih. Siap ya Bu ya? Oke. Sekarang ada pertanyaan kuis untuk Bunia. Mesin apa yang nggak pernah berhenti? Ayo. Mesin apa yang nggak pernah berhenti? Arahnya kemana nih? Ibu. Dari pabrik. Mesin apa yang tidak pernah berhenti? Jawabannya adalah Benda mati apa benda hidup? ayo kemana bebas nih, bebas jawaban Ibu. Tiba yang benar-benar pertama kali Ibu kepikirin jawabannya apa? Ibu. Kasih sayang ibu kali. Kasih sayang Ibu. 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 Yakin dengan jawabannya? Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah Mesintaimu. Bisa. mesin time tidak akan pernah mati katanya Bu. Lanjut ya Bu. Lanjut. Ih, seru banget ya. Apa perbedaan? Mesin time katanya. Boleh nih Bapak jadi ini ya. Bapak jadi ini sekarang jadi romantis ya Bu ya. Emang di rumah Bapak romantis juga seperti itu Bu? Banyak ini tebak-tebakan juga. Nggak sekali ini. Berarti ini satu lagi Bu. Awal yang baik ini ya. Yang ini nih. Apa perbedaan jam 12 siang sama kamu? Udah kayak Andre Taulany ya. Apa perbedaan jam 12 yang dengan kamu katanya Bu? Kalau jam 12 siang panas, Kalau Ibu Adem. Teh Banan kira-kira betul apa enggak nih? Rabanar, kira-kira jawaban Ibu betul? Ya. Kita cek jawabannya Bu. Jawabannya adalah Jawabannya kalau jam 12 siang mah kesiangan, kalau kamu mah kesayangan. udah bener-bener deh. Itu nenek aki-aki. Kamu mah kesayangan katanya. Oke, ini Ibu ada sisa satu pertanyaan dari kocokan ajaib ini nih. Teh Banan mau yang baca? Boleh nih, aku Susah lagi nih pertanyaannya nih. Lebih susah dibaca dulu baru ditebak Bu. Iya, Mangga silakan. Pertanyaan anak-anak ternyata lebih sulit daripada pertanyaan netizen ya. Wah, ini nih. Bagus nih pertanyaannya. Nasihat apa yang pengen disampaikan ke anak-anak tapi belum sempat tersampaikan? Oh. Kalau sebagai orang tua nasihat terus-menerus. Yang belum tersampaikan. Yang belum tersampaikan. Apa tuh? Nasihat apa yang ingin disampaikan ke anak-anak yang belum tersampaikan? Apa ya? Kalau anak perempuan sebelum punya suami kan ke ibu ya, ke ibu, ke bapak, berbakti, taat ya dalam kebaikan gitu. Tapi ketika anak perempuan itu dilamar, dinikahi oleh seorang laki-laki, maka ketaatan itu berpindah kepada suaminya gitu. Maka ketaatan kepada ibu dan bapak tercermin dari ketaatan terhadap suami. Tentu ini dalam hal-hal yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, gitu ya, bukan hal-hal yang melanggar atau maksiat. Ya paling itu gitu kan. Jadi ketaatan anak-anak Umi, Abi, anak-anak perempuan Umi, Abi, ya taatlah kepada suami selama suami memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah cerminan taat juga kepada Umi dan Abi. Itu Teh. Nah, Itu. untuk anak-anaknya Ibu juga Jadi mungkin nanti bisa sedih. nonton. Oh iya, Iya. terharu banget kayak aku Iya, ikut ya Allah. nasehatin juga ya. Iya, kayak nggak pernah Agak ketemu terharu. lagi gitu ya. Oh, jangan dong, Bu. Nanti Padahal kita bakal sering ada next ketemu. podcast. Iya, memang perasaan ibu ketika anak perempuannya itu nikah gitu ya, berasa ada apa ya, nggak bisa lagi seperti dulu gitu. Jadi padahal sih aslinya sehari-harinya nggak gitu, Iya, tapi iya. perasaan aja ya, rasanya aduh ini ada yang merebut gitu. Tapi nih lanjut nih, tadi kan itu nasihat yang belum tersampaikan. Tapi Iya. dari Teh Banan sendiri, ada nggak sih kata-kata dari Ibu atau nasihat dari Ibu yang membekas dan sampai sekarang inget banget, sampai sekarang? Apa sih kira-kira?
Kalau ditanya langsung lupa. Apa ya? Apa coba kira-kira Teh? Apa ya? Yang bikin Teteh sampai sekarang Teh, oh iya ya ingat banget itu Teh kata-kata ibu gitu. Ya kalau semakin kita leha-leha, semakin orang lain semakin ketinggalan sama orang lain. Jadi, jangan sampai ketinggalan gitu. Istirahat boleh tapi jangan lama-lama. Itu kan kata, wah luar biasa. Jangan nyantai lah itu ya. Jangan santai, jangan banyak santai ya benar-benar. Oke. Dulu itu pertanyaan dari siapa tadi? Pertanyaan dari Oh iya lupa, coba ibu tebak dulu yang tadi. Terakhir ya, Dari siapa? itu mungkin Banan kali ya? Banan bukan? Adiknya. Coba. Oh Takia. Betul. Oh tumben nanya itu. Dia udah dewasa soalnya sekarang. Berarti Teh Takia itu anak yang paling bontot ya Bu, Iya, dari bontot bungsu. dan saya rasa ngelihat dia tuh kayak kecil terus gitu. Jadi agak dewasa ya, udah Apalagi di dewasa. luar negeri, kan? Iya. Iya, jadi Dia mungkin merantau. anak Iya, rantau kedewasaannya juga terlatih. Iya, Oh bertambah. nasihat dia, pingin nasihat yang belum pernah katanya ya, saking seringnya mungkin ya nasihat. Ih, seru banget. Jadi Teh Takia juga itu tadi ada beberapa ya pertanyaan dari anak-anak dari Ibu sudah kita tanyakan. Tapi paling ini tadi kepo dikit nih sama Teh Bana nih. Ini pernah diomelin apa sih sama Ibu? Pernah diomelin Pernah apa ya? diomelin apa sih? Salah satunya aja. Tiap ibu pasti pernah Iya, ngomongin pasti, anaknya, pasti. kan. Yang apa dulu nih? Yang apa ya? Yang berkesan bukan berkesan ya. Yang bikin ributnya. Iya, yang nggak bisa dilupain gitu omelan apa kira-kira? Berarti nggak pernah diomelin. Alhamdulillah berarti baik-baik soleh. Ya apa ya standar aja kayak jangan pulang malam kayak gitu, jangan habis sekolah langsung pulang, jangan kebanyakan main. Jangan nyantai, harus produktif. Ya itu paling sering. Tapi dari keenam anaknya Badan Ibu. baru lahiran kan anak Oh, iya. 4 bulan. Mm-mm. Jangan di rumah terus atuh. Kerja ngapain kayak gitu. Disuruh keluar pokoknya nggak boleh di rumah. Suruh Harus produktif bergerak, aja ya. Ngapain tapi apa Iya. aja yang penting jangan di Tapi rumah. dari keenam anak Ibu nih, sepanjang Teteh tahu dan Teteh saksikan, siapa sih yang kira-kira yang sering kena omelan? Siapa? Banan kayaknya. Ada di sini. Karena kalau Banan ini memang apa ya seru ya, serunya tuh banyak ininya, banyak. Jadi kalau kita ngelempar bola teh mantul gitu loh. Iya. Jadi kitanya kan kangen gitu kan. Oh gitu. Kalau bicara agak panjang, dengan yang lainnya agak jarang panjang. Kalau Banan harus A sampai Z gini gitu. Oh, berarti Teteh. Iya. Biasanya Sebenarnya kalau- bukan ngomel. Kalau kita rasanya nggak pernah ngomel ya. Apa dong, Bu? Jadi kasih sayang, berdiskusi, iya. cerita Cuman dengan nggak penuh ada kehangatan. Dengan ada Biasanya nada-nadanya. kalau Umi ngasih nasihat atau kayak teguran ke anak lain biasanya pada iya gitu doang. Nah, itu. Nah, gitu bedanya. Gini. Nah, itu yang bikin panjang. Tapi emang seru ya Bu ya kalau misalnya dikasih tahu tapi jadi kayak ngelihat oh ya ini aktif dan Iya, pengen jadi tahu. beda aja gitu, beda aja. Jadi ternyata saya juga baru sadar setelah anak-anak besar gitu ya, ternyata walaupun dilahirkan dari rahim yang sama. Ternyata outputnya gitu beda-beda gitu ya. Cara bicara berbeda, cara berpikir berbeda, bertingkah laku berbeda, feedback buat kita juga berbeda gitu. Jadi tadi kalau dengan Banan tuh kita ngobrol tuh harus panjang, harus ngabisin semalaman gitu, baru kita akur ya. Maksud kita tuh begini. Bukan, seneng aja kan namanya juga ke anak gitu. Nah kalau ke yang lain, oh jangan panjang-panjang ini, nanti kalau panjang-panjang malahan nggak didengar nih Iya, kan betul. gitu ya. Kalau apalagi ke anak laki-laki, oh gini caranya. Jadi memang benar seperti saya melihatnya tuh seperti 6 karakter yang berbeda. Iya, meskipun Iya. dilahirkan ya Meskipun dengan orang tadi tua yang pola asuh juga yang mirip lah ya ketika masih kecilnya gitu. Tapi sudah dewasanya tadi outputnya tuh karakter juga berbeda. Apakah misalnya kalau saya kan orang Sunda ya, Yap. Bapak dari Sumatera gitu, mungkin itu juga akulturasi budaya ya gitu, sehingga perpaduan karakter yang sangat berbeda gitu. Iya, betul banget. Barangkali ya itu. Wah, tapi pengen tahu kepo nih, Ibu kalau di rumah biasanya masakan apa sih yang selalu disajikan? Terus yang jadi favorit sama keluarga tuh apa sih makanan masakan Ibu?
Kalau Abi itu kan suka makanan yang kering-kering. Jadi Umi sering masak tepung tempe, tepung goreng, pakai daun bawang, irisan cengkeh sama tepung goreng juga. Oh iya, Terus yang paling khas tuh ini bunga kol digoreng pakai telur. Wah, nggak ada itu ya Nyobain belum? di seluruh dunia. Tim minta tolong abis ini kontennya ibu masak. Itu bunga kol yang potong-potong kecil, dikocok sama telur, terus digoreng, itu enak banget. Itu resep dari bapak sebenarnya dari Itu, iya wah. dari suami ya maksudnya dari Bu, Pak boleh Amri. dong Bu. Boleh. Tapi ketika saya sajikan memang ada yang suka ada yang enggak. Gitu itu mah favorit itu Suka semua deh masa, Aisan. selalu habis. Aisan. Kayak itu kan mantu. Mantu. Ada yang aneh itu masakan gitu ya. Biasa ya Teh ya. Iya. Kalau memang kalau anak-anak biasalah ketika Sunda pasangan dengan Sumatera. Iya. Ya, dalam hal makanan kan dominan ya. Kalau Sunda tuh aduh apa aja bisa masuk gitu. Jadi semua anak-anak memang terbiasa dengan makanan yang agak sedikit rumit lah gitu. Iya ya. Berarti itu Iya. termasuk makanan favorit Teh Banar masakannya Ibu ya. Iya. Wah, nanti berarti kita bakalan bikin tutorial masak dengan Ibu. Betul? Lanjut ya. Wah, oke nih. Nah, tadi pertanyaan dari anak-anaknya Ibu juga sudah ditanyain, dari Rabaners juga udah ada. Satu lagi nih Bu, ada yang kepo. Iya, apa Dari tuh? siapa? Dari karyawan Rabani nih Bu. Kira-kira nih. Banyak dong. Ada lah. Aduh, jangan-jangan ini mewakili isi hati. Itu yang begitu. Gini. Ini katanya Bu ada dua. Ya, Dua aja. Dua aja Dua Bu. aja. Mewakili dari Sabang Oh, sampai 2000 Merauke. bahaya. Yang pertama Bu katanya, ini kan digitalisasi sudah di mana-mana. Bahkan ngantor pun sekarang bisa dari rumah. Ya. Nah, apakah kemungkinan karyawan work from anywhere? Oh gitu. Ya harus ya, kita harus siap menghadapi masa itu. Begitu kan, bagaimanapun kita di zaman berbeda, Robani ini udah mau 30 tahun ya, pasti akan punya pola yang sangat berbeda lah dengan 10 tahun, tahun 2000, tahun 2010, tahun 2020, kita harus harus siap untuk menghadapi berbagai macam perubahan, bahkan perubahan sekarang disruption kan gitu. Baik digital kan, transformasinya dan yang lain-lainnya gitu. Itu harus siap kalau itu Mas. Dengan segala macam komitmen dan konsekuensinya tentunya. itu. Tapi kita kan result oriented kan, kita harus berorientasi pada hasil. Bukan hanya pada euforia teknologinya gitu kan, betul. tapi juga bahwa kita menuju kepada tujuan yang kita ingin capai, harus sepakat semuanya. Betul, berarti nanti Gitu. berdasarkan hasilnya nanti Iya, apa. cuma itu jadinya kan menyenangkan ya, bisa betul. kerja di mana Ide bisa aja, muncul dari kapan mana aja. saja. Tapi konsekuensinya itu bisa 24 jam loh, kayak itu ngeri kan? Bagaimana yang bertanya? Gimana aja, kapan aja? Wah, itu kita Coba, Bu, bisa kira-kira tebak ini chattingan dari kapan? siapa Dari pertanyaannya? Bapak Direktur. Direktur yang menginginkan work from home berarti jam kerjanya 24 jam. Siapa? Pokoknya yang pengen work from home kata Ibu 24 jam ya. Tapi bukan saya ngomong, itu di situ tuh yang ada itunya, bacaannya di situ. Satu lagi nih Bu, wah seru ini. Ini katanya pengelolaan Rabani dulu dengan sekarang apa bedanya katanya? Oh Bu? beda ya. Mungkin kalau dulu kan sejak awal barangkali saya merintis ya dengan apa yang ketika itu kondisinya saat itu gitu kan. Bagaimana kita mencari bentuk mana yang paling tepat kan. Apakah manajemen salesnya, marketingnya, kemudian promonya, kemudian manajemen keuangannya, manajemen HRD-nya dan segala macamnya kan berbeda lah. Kalau sekarang ya kita sudah sejumlah orang ya, sudah 3.000 orang lebih, ya pastinya akan berbeda lah ya gitu ya. Dan kemudian sekarang kita menghadapi tadi disruption untuk transformasi digital gitu kan, kita juga siap-siap untuk mengadaptasi ya gitu kan ke teknologi baru ini, dan siap dengan shifting barangkali ya gitu. Saya usia-usia yang segini ya siap untuk mundur. Maka para milenial yang harus membuktikan bahwa Robani harus makin maju di tangan para milenial. Amin hidup milenial. Milenial. Coba kalau yang tadi kira-kira dari siapa lagi Bu? Berarti pertanyaannya Pertanyaannya. itu ya.
perbedaan Dari siapa? itu. Dari Bu Gege bukan? Dari Bu Gege mah Bu, Sabtu boleh libur. Boleh kan work from home ya kan? 24 jam hari tahun. Wah, seru banget. Gimana nih para punggawa Rabani, Rabaners tadi pertanyaannya udah dijawab-jawab juga. Nah, sekarang nih pertanyaan semuanya sudah dijawab. Hah? Bu, kita nonton dulu video yang Oke. satu ini. Dalam rangka mewujudkan program wajib belanja akhir tahun, Rabani diskon 50% all item tanpa syarat. Wujudkan impian Anda memiliki busana muslim terbaru akhir tahun ini. Kunjungi segera outlet Rabani terdekat di kota Anda. Gak pakai lama, promo ini berlaku sampai 31 Desember 2021. Info lebih lanjut hubungi 081 124 8838. Belanja online, download aplikasi Rabani di Google Play atau klik rabani.id. Nah, Bu, tadi kan ada yang nanya, ada kuis juga ini, Bu. Ada yang pengen tebak-tebakan lagi, Oh, ada yang pengen tebak-tebakan, kuis lagi. ya Allah. Udah siap, Bu? Romantis lagi ya. Romantis lagi nggak nih kita cek ya? Bisnis apa yang paling membahagiakan? Bisnis Ayo, apa saya. yang paling membahagiakan? Bisnis bersama Robani. Betul, Bu, benar kan? Bisnis bersama Robani. Robani. Bisnis bersama Robani. Coba Bu, bisnis apa yang paling membahagiakan? itu jawabannya? Bukan, Bu, itu di sana. Tuh, ayo jawab, Bu. Clue-nya apa? Ada clue nggak, Pak? Nggak ada. 5. Bisnis pakaian. Bisnis pakaian. 5, 4, 3, 2, 1. Kita cek jawabannya. Ayo, selesai ya. Jawabannya? Jawabannya adalah bisa menikahi Bunia. Insya Allah. Karena bisnis, jadi bisa. Bisnis bisa menikahi Bunia. Nah, Ada itu. ibunya ya. Satu lagi nih, Bu. Satu lagi coba masa nggak kejawab ya. Cinta apa yang nggak bisa luntur? Lagi. Apa, Bu? Cinta apa yang nggak bisa luntur? Ayo, ini mudah jawabannya. Cinta. Tinta apa yang nggak bisa luntur, Bu? Ah, mudah ini mah. Yang suka gombal mah bilangnya mudah. Tinta apa yang tidak bisa luntur? Luntur, betul, Bu. Boleh kasih tahu gak nih? Tinta cintamu. Tintamu, apakah betul? Apakah betul, Pak? Padamu. Kita lihat jawabannya. Oh, ini mudah jawabannya. Jawabannya? Saya kasih tahu ya. Cintaku padamu, insya Allah. Amin. Kayaknya kalau kelima nanti ketebak. Ada lagi, Pak? Habis. Susahnya jadi ibu itu apa, Bu? Atau suka dukanya apa? Atau mungkin waktu pertama kali punya anak pertama ya, Bu ya? Apakah Ibu ngalamin baby blues nggak sih? Oh begitu ya. Saya melahirkan anak pertama tuh 30 tahun yang lalu ya. Zaman saya memang rasanya nggak mengenal itu ya, nggak mengenal kata Baby itu, blues, gitu. betul. Karena memang barangkali walaupun usia saya masih muda ketika itu 20 tahun ya, belum Yeah. lulus kuliah, juga suami juga gitu masih kuliah sama-sama satu tingkat gitu ya. Gitu. Nah itu konsekuensi dari menikah, apalagi menikah muda, pasti punya anak. Ya bukan pasti. Artinya hal yang wajar kalau Ya, punya anak. sudah kan, harus gitu siap ya, Karena Bu. memang udah nikah juga, ada yang tidak punya anak, ada juga Ya, kan betul. gitu ya, mengharapkan segala macam ada. Nah, tapi harus disadari memang setelah nikah pasti kehidupan berikutnya adalah memiliki anak dan keturunan, dan itu adalah menjadi harapan kita. Jadi tidak semata-mata kita ingin menikah, kecuali memang ingin menyongsong generasi baru yang lebih baik. Karena gitu ya komitmennya. Sehingga setidak ada pun apa ilmu kita tentang mengasuh anak, tentang melahirkan, tentang masalah kesehatan dan segala macam, rasanya itu komitmen bahwa ya anak itu pasti akan hadir. Ya. Gitu ya. Jadi dengan sebisa kita sendiri lah begitu ya, seperti apa ya, bangun malam. Tadi kalau sebelum nikah itu kita bisa bikin jadwal gitu kan, Iya, jadwal betul. dari bangun sampai tidur kembali itu.
Setelah punya anak nggak bisa kan, jadwal menyusui harus siap setiap saat kita, bahkan kalau baby itu harus setiap setengah jam sekali kalau Betul. nggak salah kan. 2 jam sekali. Oh gitu ya, gitu. Pak Umi dulu setengah jam. Setengah jam dibangunin. Udah lupa lagi lah, udah berapa puluh tahun ya. Anaknya beda. Nah, gitu. Jadi apa ya? Terutama jadwal menyusui itu yang tidak bisa dihindari dan Iya. tidak bisa diwakilkan Betul. tentunya kan hal itu gitu. Dan kita juga yakin bahwa kedekatan ibu dengan anak ya lewat menyusui itu ya, tidak melalui dot atau apapun Iya. ya, atau apalagi susu formula kan Iya. gitu ya. Nah, itu rasanya ya biasa-biasa aja walaupun berat, tapi kalau kita pikir punya anak itu adalah anugerah ya, rezeki, rahmat. Karena ketika kita berhadapan dengan orang lain atau ibu lain yang tidak memiliki anak, rasanya kita begitu beruntung. Betul. Nah, kalau ingat dengan itu ya, Iya. bahwa ini adalah sesuatu pemberian dari Allah yang justru sangat besar dibandingkan dengan ibu-ibu yang lain berharapnya sangat banyak. Iya, betul, Sehingga Bang. rasa syukur, berjuang, mujahadah, sesulit apapun gitu kan. Tadi dengan kita selalu mengisi pengetahuan kita, mengisi pemahaman kita, kesadaran kita bahwa ibu itu kemuliaannya adalah dalam hal pengasuhan anak. Ya sebelum dia menjadi madrasah mengajarinya gitu. Sudah punya anak, tambah sesuatu. Ya sebelum punya adiknya lagi gitu. Makanya dulu saya tiap tahun gitu ya, karena ya nggak tahu juga caranya ya untuk iya. menunda dan segala macamnya. Tapi Iya, ya betul. alhamdulillah lah, kalau itu sebagai pemberian Allah ya tidak ada hal-hal yang Wah, saya masih kecil kalau gitu. Belum nikah loh. gitu. Ya jadi intinya bersyukur. Iya, gitu ya, betul, betul. bersyukur. Mungkin untuk anak-anak sekarang yang menghadapi kasus baby blues itu, barangkali itu yang lupa gitu Iya. ya, bahwa perjuangan kita atau kesulitan kita saat ini adalah cita-cita semua ibu-ibu gitu. Iya, betul, betul. Wah, itu. Makanya kita merasa, aduh, kita harus tenggang rasa ya sama ibu yang sudah menikah belum punya anak. Iya, karena nggak semua juga dapat kesempatan Iya, itu ya, Bu ya. Namanya belum lagi kalau wanita yang baik adalah wanita yang ya banyak melahirkan anak sebenarnya kan. Betul. Iya, dan Oh, itu oke. pastinya tidak mudah ya, karena bukan sekedar melahirkan juga, tapi juga mengasuhnya, mendidiknya, mengarahkannya ke jalan yang benar ya gitu. Itu juga hal yang sangat berat ya. Banyak anak banyak rezeki juga ya, Bu ya. Padahal anak itu adalah rezeki. Ada sendiri. iya. Tapi benar insya Allah ya. Memang dengan banyak anak kita jadi bekerja lebih giat, Betul. kan gitu ya, lebih semangat gitu. Nah, tadi pertanyaan sudah, semuanya sudah. Nah, sekarang Bu, kita bakalan nyaksiin satu video. Video apa? Nih, kita saksikan. Kepada seluruh ibu-ibu yang ada di dunia ini, sejak zaman dulu sampai sekarang, mudah-mudahan teruslah berbakti ya kepada para suami, ya, kemudian juga berjuang di jalan Allah SWT, karena melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah itu adalah sebuah karya fenomenal bagi seorang ibu, ya, karena akan mengadakan untuk mengadakan perubahan di dunia ini ya. Mujahid-mujahidah yang keluar dari seorang ibu akan merubah ya kan keadaan dari zulumat ilan nur, dari keadaan yang gelap gulita menjadi terang benderang insyaallah ya. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu, khususnya untuk umiku. Terima kasih untuk semua pengorbanannya. Semoga Allah balas dengan surga. Selamat Hari Ibu. Terima kasih untuk Umi yang udah jadi ibu yang luar biasa, Masya Allah. Hatinya, jiwanya, juga pengorbanannya. Mohon maaf selama ini gue juga banyak salah sama Umi, tapi Umi tetap sayang, menyayangi, dan mendukung kita semua sampai sekarang. Mudah-mudahan kita nggak cuma berkumpul di dunia aja, tapi sampai berkumpul di surganya Allah kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat Hari Ibu. Hai Ninda. Assalamualaikum. Ninda, selamat Hari Ibu dari keluarga kita, Durian, Duharian dan Misha. Makasih Ninda udah jadi ibu yang terbaik untuk kita. Udah sabar ngurusin kita dari kecil, anak-anaknya 6. Bandel lagi anak yang satu ini.
Apalagi kerasa banget sekarang Dua udah jadi ibu, baru anak 1 aja udah Masya Allah banget deh. Apalagi dulu Ninda punya anak 6, jaraknya deket-deket. Kebayang itu pasti perlu kesabaran dan kesolehan yang sangat luar biasa agar tetap menjadi ibu yang baik untuk kita, yang sabar untuk kita. Pokoknya Masya Allah banget deh, Ninda tuh bisa jadi istri soleha, bisa jadi ibu yang baik, bisa jadi contoh dan tauladan untuk kita. Gak pernah lelah, gak pernah letih untuk ngajarin kita kebaikan. Jadi ibu yang selalu mengayomi, mendidik anaknya. Sekali lagi selamat Hari Ibu Ninda. Dadah. Dadah, assalamualaikum. Bye. Selamat Hari Ibu. Makasih banyak Umiku udah menjadi ibuku, sekaligus Nindanya Nadra. Semoga jasa-jasa Umi dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang lebih baik, maupun itu di dunia ataupun di akhirat. Amin. Amin. Mohon doanya semoga generasi kita, juga generasi para cucu, jadi generasi yang mujahid-mujahidah untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makasih udah sabar ngurus anak-anaknya, termasuk aku yang suka menangis dahulu kala. Terus makasih udah jadi ibu yang super, udah jadi ibu dari 6 anak dan jadi bos di perusahaan yang besar. Semoga semua urusan Umi dilancarkan dan diberkahi semuanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Umi, selamat Hari Ibu ya. Terima kasih udah ngelahirin Takia kedua ini dengan rasa penuh kasih sayang. Semoga Umi juga dalam hidupnya bisa selalu diberikan kebahagiaan, banyak-banyak kebahagiaan. Takia juga bersyukur banget punya ibu yang hebat kayak Umi. Makasih Amin telah mendidik Takia dan selalu memberikan yang terbaik. Selamat Hari Ibu bagi ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan kepada ibu-ibu yang sudah banyak menjasa, mendidik, membesarkan anak-anaknya. Lebih khusus, saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada Ibu Nia Kurnia sebagai pimpinan dari perusahaan Robani. Mudah-mudahan Robani semakin maju, semakin sukses ke depannya. Sosok makhluk yang tidak habis dibicarakan adalah sosok seorang ibu. Seorang ibu yang kasih sayangnya sepanjang masa tidak akan pernah hilang. Sosok ibu luar biasa lah. Saya Nandang Komara, CEO Robani, pada hari ini ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk istri saya, untuk Bu Nia, untuk seluruh ibu-ibu seluruh Indonesia. Mudah-mudahan tetap semangat membina generasi masa depan. Selamat Hari Ibu 22 Desember 2021 kepada semua ibu di seluruh Indonesia. Semoga semua ibu selalu diberi kesehatan, kekuatan, serta diluaskan rezekinya. Banyak cinta dari kami untuk para ibu di Indonesia. Selamat Hari Ibu. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Semoga untuk para ibu di seluruh dunia ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, disayangi oleh keluarganya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Ibu, the power of emak-emak. Assalamualaikum, saya Caca, staf Robani yang paling teladan, mengucapkan selamat Hari Ibu kepada Bu Nia Kurnia. Semoga sehat dan rezekinya bertambah dan Robaninya juga semakin sukses. Untuk para ibu di seluruh dunia, ingatlah, kalian adalah mentari untuk anak-anak kalian. Tetaplah bersinar dan jangan pernah meredup. Semangat. Selamat Hari Ibu, terutama khususon bagi Ibu Nia yang sudah membangun usaha kreatif, memberdayakan masyarakat. Ya, semoga lebih sukses, lebih amanah, dan bisa mengayomi masyarakat yang kurang mampu di bidang sosial, di bidang kemanusiaan dan sebagainya. Nah, itu dia videonya dari semua ya Bu ya. Ada orang-orang tersayang, ada karyawan-karyawan juga tadi ya, wah, luar biasa.
Nah, aku juga ngucapin nih Teh Banan, Ibu, selamat Hari Ibu buat kita semua ya. Nah, mungkin dari Ibu atau dari Teh Banan nanti disusul ada yang mau diucapkan untuk para Rabaners yang sudah jadi ibu-ibu atau yang mau jadi ibu di hari yang spesial ini. Silakan Ibu. Iya. Untuk ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia, ya, selamat Hari Ibu, selamat berbahagia menjadi ibu dengan perannya masing-masing. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi ibu rumah tangga yang selalu membahagiakan suami dan keluarganya, ya, ada yang menjadi profesional, ya, kontribusi seorang ibu tentu sangat dirasakan oleh semuanya, ya, dan dengan profesinya masing-masing, kita para ibu mudah-mudahan bukan hanya sekedar inspirasi, betul, tapi mampu memberikan kontribusi, ya, bukan hanya untuk keluarga kita sendiri. Semoga kontribusi yang konsisten kita lakukan bahkan bermanfaat dan berkontribusi kepada bangsa dan negara. Ya. Selamat Hari Ibu 2021. Mari kita terus berkarya. Betul. Dari Teh Banan? Nggak usah. Dari Teh Banan mungkin ada sedikit buat para ibu-ibu. Mari jadi ibu produktif. Buat ibu-ibu, semangat. Semangat kita menjadi ibu-ibu. Apa ya, udah lah, semangat. Udah diwakilin semua. Oke gitu, jadi selamat Hari Ibu ya buat ibu-ibu semua. Nah tapi Bu, sebelum kita closing nih, sebelum kita mengakhiri ini semua, ada surprise. Wow. Dari siapa? Silahkan surprise-nya, mana ini surprise? Ibu, bangga diri. Ada siapa nih? Tet. Iya. Wah, surprise. Apa nih Pak, bawa apa nih Pak buat Ibu Pak? Nah ini dia, ya, Ibu adalah seribu bunga ya. Selalu mengharumkan bangsa dan negara. Para ibu, Masya Allah, kita akan berikan. Tapi ini khusus untukku ya, bukan untuk para ibu. Apa dulu ini dulu? Terima kasih. Best mom ever katanya Bu. Nah ini tuh Bu Nia. Bunganya aja yang dicium, tapi juga yang bawa bunganya. Gimana Terima kasih Ibu. Aduh, pintar sekali. Boleh diabadiin dulu, silahkan. Caper ya, Ya Allah, mabruk ya. Iya. Wah, seru banget nih Bu. Dapat penghargaan nih Bu. Alhamdulillah. Ini dari Bapak ya penghargaannya atau dari? Iya. Bapak boleh kita ngobrol dulu nih di sini. Oh, masih lanjut. Kita masih lanjut. Di sini dan taruh. Iya, biar seru banget. Ini untuk menutup kelemahan. Ya di sini aja. Nah, sekian nih podcast ya Bu, kita bilangnya podcast ya, podcast kita kali ini spesial di Rabani TV, spesial Hari Ibu 2021. Nah, habis ini mau ngobrol sama Bapak. Di mana? Tunggu aja di episode selanjutnya. Selamat Hari Ibu.